Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malaya. Okay, so back again di podcast Sukabawa. Mulai bersama Indra di episode kali ini. Jadi kalau kemarin udah sering ngobrol, kayaknya seru juga ya ngobrol kayak gini. Jadi kayak ngobrol dengan teman-teman pendengar podcast Sukabawa nih. Hari ini mau ngelanjutin sebenarnya karena aku masih banyak banget belajar dari tokoh Abraham. Kalau episode sebelumnya kita belajar tentang unlimited faith yang ngomongin soal Abraham dan Sarah yang akhirnya punya keturunan yaitu Ishak. Setelah sekian lama mereka menantikan, akhirnya Tuhan berikan juga. Meskipun awalnya Sarah ragu, tapi pada akhirnya Tuhan memberikan dan akhirnya lahirlah Ishak. Nah, aku mengikuti kisah Abraham dan menurutku another challenge yang Abraham alami adalah ketika ada kisah tentang bagaimana Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan di atas mezbah. Dan another challenge menurutku ya, maksudnya ketika pernah sih kalian kayak merasa kayak kalian sudah mendoakan sesuatu, kalian pernah menantikan sesuatu, berharap sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih nih. Tapi suatu momen akhirnya sesuatu yang dikasih tersebut Tuhan minta kembali, atau kesannya harus Tuhan misalkan kayak Tuhan izinkan sesuatu yang akhirnya membuat sesuatu yang kalian minta itu untuk nggak lagi kita miliki gitu. Contoh misalkan kita mungkin pernah berharap untuk pasangan ya, misalkan gitu ya, kita udah berdoa sekali. Dan akhirnya ketika kita sudah berdoa, akhirnya dapet nih pasangannya nih, udah seru lah, udah sefrekuensi banget. Dan kayaknya, aduh Tuhan thank you udah jawab doaku. Akhirnya aku bersama dengan orang ini gitu ya, orang yang aku suka, orang yang aku doakan gitu kan dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah sekian lama ternyata putus, dan akhirnya yang kita doakan tersebut, orang tersebut sudah dengan pasangan yang lain. Sedih banget ya. Tapi pada akhirnya ternyata kalau memang teman-teman podcast Sukabawa ini lagi merasakan momen ini kayak, kenapa ya sesuatu yang sudah kita nantikan dan doakan dan kita sudah dapat ternyata harus antara hilang atau mungkin tidak bertahan lama gitu ya, atau ada sesuatu yang terjadi akhirnya tidak lagi kita miliki atau tidak lagi kita dapatkan. Ya mungkin ini bisa jadi sebuah poin juga ketika menyimak atau memaknai kisah tentang Abraham ini. Jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin yang belum pernah dengar. Indra coba jelaskan dan ceritakan dari sudut pandang apa yang Anda dapat ya ketika Anda baca tentang kisah ini. Jadi di Kejadian 22 ayat 1-19 itu menceritakan tentang Abraham yang dimana Tuhan berfirman, sebenarnya tujuannya Tuhan ingin menguji apakah Abraham benar-benar setia atau tidak. Jadi Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban persembahan. Lalu akhirnya Abraham benar-benar berangkat bertutup ke tanah Moria seperti yang Tuhan perintahkan dan membawa Ishak, dan akhirnya bersama berdua dengan Ishak menuju tempat mezbah persembahan, dan akhirnya Ishak mau dipersembahkan nih ceritanya nih. Sudah persiapan di sana udah sangat tinggal udah 90% lah kesannya. Tinggal 10%-nya Abraham sudah punya pisau di tangannya dan siap mengorbankan. Ternyata malaikat Tuhan berfirman, dan akhirnya Abraham mengerti bahwa ternyata itu memang ujian dari Tuhan gitu. Dan ternyata setelah kesetiaannya teruji, akhirnya dari firman Tuhan kita baca bahwa ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan, bahkan generasinya akan banyak seperti bintang di langit gitu ya, seperti banyaknya pasir gitu kan ya. Jadi kayak benar-benar banyak banget, dan akhirnya Abraham tidak jadi melakukan sesuatu pada Ishak, dan akhirnya ya mereka kembali hidup bersama gitu kan ya. Ada beberapa hal yang aku baca ketika merenungkan juga tentang hal ini. Ada beberapa poin yang aku renungkan. Yang pertama adalah kalau teman-teman sadar bahwa ketika Tuhan berfirman tentang hal ini gitu ya, bahwa
ya Abraham tolong persembahkan anakmu di mezbah persembahan gitu ya. Ketika Tuhan meminta dengan ya Tuhan benar-benar berfirman gitu kepada Abraham tentang hal ini. Ya, memang mungkin tidak tertulis ya, tapi jadi berpikir juga, jadi wondering juga. Ada nggak sih konflik dengan diri sendiri dalam diri Abraham gitu ya? Pertama ya, balik lagi, Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikannya dan itu juga pemberian Tuhan, dan ya aku yakin dan percaya Abraham sudah sayang banget gitu ya dengan Ishak ini gitu ya. Yang kedua, tapi memang Abraham sudah pernah berjalan dengan Tuhan, dalam artian sepanjang perjalanan hidupnya dia udah mengalami dan melihat mukjizat Tuhan, dan dia percaya Tuhan punya rancangan terbaik dan dia harus taat. Nah, jadi melihatnya, aduh, Abraham di saat itu apa yang terpikir atau apa yang terbersit lah ya dalam pikirannya ketika perintah dari Tuhan itu muncul gitu ya. Tapi kalau kita baca memang Abraham langsung bergegas dan melakukannya gitu ya. Bergegas dan melakukannya. Dan part yang cukup sedih menurut aku adalah ketika Ishak bertanya, ketika diajak sama Abraham, Ishak bertanya, Bapak bawa ngomong ke Abraham, semua sudah siap nih, kalau dalam bahasa aku sendiri ya, kalau yang aku baca gitu ya. Semua sudah siap nih, tapi aku tidak melihat anak domba itu mana yang untuk dipersembahkan. Lalu Abraham menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba tersebut. Sebenarnya ketika setelah itu kan Ishak langsung ya mungkin disiapkan, diikat dan sebagainya. Jadi bertanya-tanya lagi ketika itu terjadi. Ishak kan masih anak-anak ya. Apakah di saat itu dia sempat berontak gitu ya, atau mungkin juga sempat menangis, merengek dan sebagainya, karena ya mungkin udah mulai jelas bahwa sepertinya dia akan dipersembahkan gitu. Tapi memang tidak tertulis juga, tapi ketika membaca kisah ini jadi berpikir juga, jadi wondering juga, apakah memang Ishak ada pribadi yang taat juga seperti bapaknya taat pada Tuhan. Kayak apakah itu memang yang Abraham ajarkan juga mungkin ya, dan atau mungkin juga Ishaknya juga melihat figur bapak sebagai figur bapak yang luar biasa, teladan yang luar biasa, pelayanan hamba Tuhan yang luar biasa, pengajaran luar biasa mungkin dari Abraham kepada Ishak. Akhirnya ya Ishak nurut gitu sama bapaknya, dan akhirnya mengikuti apa yang bapaknya perintahkan gitu ya, dan apa yang bapaknya lakukan pada dia gitu. Dan akhirnya ya happy ending untungnya ya gitu ya, kalau kita baca ternyata memang itu ujian yang berhasil Abraham lewati, dan buah dari kesetiaan yang teruji itu, iman yang teruji itu adalah ya diberkati Tuhan, generasi jadi generasi yang banyak lah gitu, seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, dan juga generasi yang membawa berkat bagi banyak orang. Melihat bahwa Abraham berangkat dari seorang yang bisa dikatakan sulit memiliki keturunan, dan akhirnya Tuhan janjikan generasinya bakal banyak dan akan jadi generasi yang memberkati, generasi yang diberkati juga. Kita melihat ada sebuah next level yang terjadi gitu, perubahan yang signifikan, yang dari awalnya mungkin secara duniawi tidak mungkin. Kalau kita udah ngomongin memiliki keturunan di usia yang cukup lanjut, rasa-rasanya juga tidak mungkin, tapi ternyata Tuhan genapi, dan bahkan Tuhan ubah hidup Abraham sampai akhirnya jadi Abraham jadi sebuah awal yang mulai generasi yang memberkati, dan generasi yang luar biasa yang Tuhan genapi buat Abraham karena kesetiaan dan iman yang teruji ini. Ternyata memang ujian ini juga pada akhirnya kalau kita bisa lewati ternyata endingnya baik gitu ya. Meskipun ujian ini rasa-rasanya jadi suatu hal yang kita questioning dan kita pertanyakan, kok gini ya, kok seperti ini ya. Tapi kembali lagi, mungkin orang setaat dan sesaleh Abraham aja Tuhan uji. Sama seperti kisah Ayub yang benar-benar luar biasa, pribadi yang luar biasa takut akan Tuhan, dan pelayan Tuhan yang luar biasa pun Tuhan uji. Berarti hal ini menjadi pelajaran juga buat Indra pribadi, dan mungkin juga buat teman-teman juga yang mungkin juga punya interpretasi yang beda-beda tentang kisah ini, bahwa setiap kita mungkin akan memiliki kesempatan untuk diuji imannya, apapun itu, lewat banyak hal yang mungkin terjadi, dan Indra juga tidak bisa jabarkan karena
teman-teman mungkin punya struggle masing-masing atau punya masalah masing-masing. Tapi pada akhirnya ketika kita akhirnya kesetiaan teruji dan kita mau terus percaya sama Tuhan bahwa kita bisa melewati semua itu, dan akhirnya kita akan tetap mempertahankan iman dan kepercayaan kita sama Tuhan, ternyata akan ada happy ending yang terjadi. Sama seperti kalau kita bilang hal ini kepada anak kecil, kalau mereka lagi sekolah dan akhirnya menghadapi pekan ujian, kita pasti bilang bahwa oke, kalau ujiannya bagus nilainya gitu ya, nanti aku ajak deh kita ke let's say time zone gitu ya, atau kita main ke liburan ke pantai dan sebagainya. Akhirnya karena ada pengharapan itu, anak kecil justru semangat kan kerja, maksudnya sekolah masih kecil ya. Anak-anak ini benar-benar sekolah, belajar dengan serius, mengerjakan semua. Ternyata setelah bagi rapot hasilnya bagus, akhirnya janji itu digenapi. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah patokan nyata bahwa janji-janjinya adalah janji-janji yang luar biasa, janji-janji yang real, janji-janji yang akan digenapi bagi hidup kita. Biarlah lewat setiap proses yang tidak mengenakan atau proses yang mungkin dimana sedang ada ujian yang kita hadapi, biarlah kita jadi hamba-hamba setia yang teruji, sehingga akhirnya kita sangat percaya dan beriman bahwa endingnya akan selalu happy ending bersama dengan Tuhan. Jadi melalui kisah Abraham ini jadi belajar juga bahwa ternyata kalau tadi ngomongin soal Ishak yang taat sama Abraham, nah Abraham yang taat sama Tuhan, ternyata ketaatan dan iman yang terjadi ini juga sifatnya influence. Jadi ketika kehidupan kita ini benar-benar teruji gitu ya, engkau berhasil melewati ujian iman yang luar biasa dan engkau bertahan sampai akhirnya tetap mendeklarasikan bahwa ya aku cinta Tuhan, aku miliknya Tuhan, dan aku percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik itu akan jadi berkat yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang pada akhirnya membawa orang-orang melihat bahwa ternyata orang-orang yang ada di tokoh Alkitab dulu ternyata juga masih ada sampai sekarang ini, melalui generasi-generasi kita ini, melalui siapapun Bapak Ibu, umur berapapun Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada, teman-teman semua bisa jadi berkat yang luar biasa lewat proses iman itu. Akan jadi orang bakal melihat bahwa oh ya real, dan akhirnya orang akan melihat melalui setiap kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, membawa banyak orang makin cinta dan dekat dengan Tuhan. So back again, teman-teman ngomongin iman teruji seperti yang Abraham miliki, tidak mudah dan amazing banget. Abraham tetap setia, tapi belajar dari Abraham, ternyata meskipun gak gampang, tapi kalau dijalani bersama Tuhan, ternyata ada sesuatu yang indah di akhir, ada sesuatu yang amazing di akhir, dan harapannya teman-teman semua tetap semangat. Sekali lagi, mungkin hal ini Tuhan bisa berbicara berbeda dengan kepada teman-teman semua. Tapi kalau ngomongin Abraham, sekali lagi, ini ada banyak pelajaran iman yang luar biasa yang saya dapat. Dan Indra sendiri ketika baca tentang firman ini, belajar bahwa mungkin saat ini Indra belum lihat nih apa yang ada di hadapan Indra, dan mungkin masih gelap juga melihat ke depannya akan seperti apa. Tapi belajar percaya, belajar mengikuti Tuhan yang merupakan terang sejati, sumber kebenaran sejati. Pada akhirnya seperti banyak orang bilang, di terowongan gelap akhirnya pasti akan ada terang, ujung terang juga. So kalau kita masih ada di proses yang Tuhan izinkan terjadi, yang mungkin juga ujian bagi diri kita, tetap setia, tetap percaya, tetap lakukan yang terbaik, tetap connected sama Tuhan. Sama seperti Abraham yang selalu menjawab ya Tuhan ketika Tuhan berfirman dan memanggil. Abraham selalu menjawab ya Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kesan-kesan kalau kita di posisi Abraham, wah ini hal-hal yang berat banget, hal yang menyeramkan, hal yang menakutkan, hal yang menggentarkan hati kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan gak akan pernah izinkan kita, atau Tuhan gak akan pernah untuk mengizinkan sesuatu terjadi bila itu melebihi batas kekuatan kita. Tuhan pasti akan izinkan semua terjadi karena dia tahu kapasitasmu, dia tahu imanmu seperti apa, dan engkau pasti bisa bertahan, dan engkau pasti bisa melewati ujian ini, karena di akhir ujian ini ada sesuatu yang indah yang harus disediakan, yang akan membuat engkau makin mengerti, dan makin membuat engkau makin menyadari betapa Tuhan mengasihi dan Tuhan menyertai. Kadang-kadang memang harus lewat proses dulu ya, bukan tentang hasil yang baik. Kadang kau udah lewat prosesnya dan akhirnya proses itu berat,
dan akhirnya mendapatkan suatu hasil itu jadi hal yang kita nggak pernah lupa dan akhirnya menguatkan fondasi iman kita lebih dan lebih lagi. Jadi teman-teman podcast Kobo yang mendengarkan, sekali lagi semangat, semoga teman-teman bisa dapetin sesuatu yang amazing lewat cerita Abraham. Aku berdoa di perenungan pribadi atau di hal-hal yang teman-teman renungkan, semoga ini jadi sebuah insight juga gitu ya, sesuatu yang teman-teman mungkin dapatkan dari kisah Abraham juga. Yang pasti yuk, selama kita masih kesempatan untuk bisa terus dekat dengan Tuhan, mungkin kita punya sesuatu yang berharga yang kita harus korbankan juga saat itu, atau saat ini juga kita punya sesuatu yang berharga yang rasa-rasanya lagi diuji juga nih. Ya mungkin saatnya untuk kita berpikir bahwa apapun yang paling berharga yang kita punya, pada akhirnya Tuhan adalah sesuatu yang terus kita jadikan sebagai yang utama. Dan kita percaya ketika Tuhan izinkan sesuatu yang berharga itu hilang, mungkin Tuhan pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih lagi. Dan Tuhan gak pernah izinkan sesuatu yang buruk terjadi buat hidupmu. Dan mungkin saat ini apa yang paling berharga yang kau miliki? Mungkin kalau Indra bisa secara umum katakan, mungkin hari ini waktu ya, sesuatu yang semua orang punya dan memang berharga, karena makin lama waktu makin berjalan kan. Dan bagaimana dengan waktumu dengan Tuhan saat ini? Mungkin waktumu adalah waktu yang berharga, tapi di tengah kesibukanmu, di tengah pekerjaanmu, di tengah studimu, di tengah kesibukanmu, waktu adalah sebuah investasi yang mungkin luar biasa engkau harus penuhi, karena engkau harus bekerja mungkin ya. Engkau mungkin bekerja 8 jam, 10 jam, 12 jam, atau engkau melakukan sesuatu mungkin cukup sibuk juga. Maukah engkau berikan waktumu yang berharga itu juga untuk Tuhan? Bukan hanya saat, kalau engkau gereja, engkau pelayanan, itu bagus. Tapi di luar hari Minggu, di luar jadwal latihan pelayananmu atau jadwal persiapan pelayananmu, bagaimana hari-harimu dengan Tuhan? Karena pada akhirnya bukan hanya tentang pelayanan juga, tapi tentang bagaimana engkau secara pribadi punya mesbah pribadi sama Tuhan, yang dimana engkau dengan Tuhan heart to heart untuk luangin waktu bersama, berdoa, menyembah secara pribadi, dan akhirnya bikin waktu untuk benar-benar dekat dengan Tuhan dan ingin mendengar sebenarnya apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Jadi saat ini semua orang punya waktu, itu sesuatu hal yang berharga juga. Ya mungkin Anda rasa ini sesuatu yang kita semua miliki dan kita bisa persembahkan juga buat Tuhan. Waktu-waktu pribadi dengan Tuhan kita sempatkan. Bukan berarti teman-teman meninggalkan pekerjaan teman-teman ya. Aku mau benar-benar fokus memberikan ini buat Tuhan, dan akhirnya aku meninggalkan pekerjaan, tidak lagi bekerja, mau di rumah aja dan sebagainya. Enggak juga ya. Berhikmat juga, tapi yang pasti dengan hikmat yang Tuhan kasih, kau pasti bisa deh di tengah kesibukanmu, di marketplace, di studimu, Tuhan yang biarlah Roh Kudus dan Tuhan yang pimpin dan berikan hikmat untuk kau bisa tetap connected dengan Tuhan. Caranya banyak banget. Teman mungkin bisa dengan lagu rohani ketika berangkat ke kantor atau ke sekolah. Kau mungkin bisa di tengah-tengah break kuliahmu, di tengah-tengah break kerjamu, kau bisa mungkin nonton rekaman YouTube khotbah, atau mungkin kau mau coba untuk dengar atau kau mungkin memuji Tuhan di mobil, di motor, atau engkau mau berdoa. Ketika berdoa bisa kapan aja ya teman-teman gitu ya, berdoa bisa kapan aja, connect sama Tuhan bisa kapan aja. Jadi membaca kitab juga bisa di mana aja, benar nggak sih? Kau bisa di tengah kesibukanmu, engkau sediakan waktu untuk baca mungkin satu perikop atau mungkin beberapa ayat, dan aku rasa itu udah tanda bahwa engkau menjadikan Tuhan sebagai utama lebih dari dari hal-hal yang berharga, yaitu waktumu. Kau tetap jadikan Tuhan yang sebagai yang utama. Itu hal yang aku rasa dan percaya Tuhan apresiasi banget. Sama seperti Tuhan mengapresiasi Abraham, dan ketika iman teruji, ada banyak hal yang Tuhan berikan, dan aku berdoa itu juga yang diberikan buat hidupmu. Berkat kekuatan, kemenangan dari segala hal yang kau alami hari ini, aku percaya, Indra percaya, yuk semangat, kau pasti bisa melewatinya, dan pada akhirnya Tuhan jadikan semuanya happy ending seperti kisahnya Abraham. Oke, so that's podcast Suka Bawa buat episode kali ini. Sekali lagi, ini merupakan sharing yang aku harap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu di situ. Sekali lagi, interpretasinya bisa beda-beda tentang kisah Abraham ini, tapi biarlah ini mungkin jadi another POV, another point of view, sudut pandang lain yang teman-teman bisa dapatkan, dan harapannya jadi menguatkan iman dan menyemangati kita untuk jalani hidup lebih lagi dekat dan terus erat dengan Tuhan. Oke, Indra pamit, dan sampai bertemu di episode-episode selanjutnya dari podcast Suka Bawa. Tuhan Yesus memberkati. Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821
1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.